Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam adik-adik mahasiswa semua. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat dan selalu menjaga dirinya masing-masing agar selalu sehat. Baik, kelanjutan dari materi berikutnya yaitu alasan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Itu ada beberapa alasannya. Yang pertama, merupakan lingual phrase di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Perhubungan dan perdagangan. Karena pada zaman dulu, Indonesia dapat berkembang melalui perdagangan. Nah, berawal dari situ, tentunya butuh alat komunikasi. Kalau seandainya alat komunikasi tidak dijadikan menjadi satu atau menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, maka tentunya orang tersebut akan susah memahami apa yang dimaksud. Atau bahkan hanya menggunakan bahasa isyarat saja. Nah, itu. Maka dari itu adalah dimunculkan bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa Indonesia karena mudah dipahami. Kemudian yang kedua, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa. Tapi perlu kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri itu banyak ragam bahasa. Tentunya suku Jawa, suku Sunda, suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan atau untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti luas. Nah, sampai saat ini di Indonesia memiliki banyak suku. Setiap suku memiliki banyak bahasa. Nah, dari situ diangkatlah dari bahasa Melayu karena dari semua suku-suku tersebut itu bisa memahami bahasa Melayu. Tetapi belum tentu di setiap suku bisa memahami bahasa suku yang lainnya secara sempurna. Tapi dari bahasa Melayu sendiri itu mayoritas bisa dipahami oleh banyak suku. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928, fungsi sebagai bahasa nasional. Nah, di situ sebagai lambang kebanggaan bangsa, sebagai identitas nasional, alat penghubung antar warga dan penyatuan suku bangsa. Karena berawal dari situlah pahlawan-pahlawan kita bisa menjadi satu, mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebagai bahasa negara tercantum dalam Undang-Undang 45 Romawi 15 pada pasal 36. Yang fungsinya seperti tadi, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat berhubungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena di setiap pembangunan memerlukan banyak orang, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, tentunya pengetahuan teknologi ini dalam perkuliahan kita yang kita manfaatkan sebagai bahasa penyampai atau memaham, memperjelas materi-materi yang disampaikan. Nah, ragam bahasa, ada tulis, ada lisan, ada baku. Nah, dari situ, dari tulis sendiri terikat struktur dan ejaan. Ragam tulis lebih pada pengembangan akademik dan ilmiah. Nah, tulis itu sendiri ada bahasa baku, ada bahasa ibu, dan macam-macam. Kalau bahasa ilmiah haruslah dia menggunakan tulis yang baku. Nah, bahasa lisan atau retorika mengendaki orang lain sebagai lawan bicara. Membutuhkan mimik atau gerak pandangan dan intonasi. Misalkan seperti ini. Saya menyampaikan sesuatu hal tentang pencurian, namun ekspresi wajah saya itu tidak mengekspresikan mengetahui sendiri. Tapi yang saya laporkan, saya benar-benar mengetahui sendiri. Nah, otomatis ekspresi wajah kita itu akan berbeda, terutama mata maupun kerutan di kening kita. Nah, itu dapat diketahui antara mimik, gerak, dan pandangan, serta intonasi itu meyakinkan apa tidak bahwa apa yang saya sampaikan tadi tentang pencurian tersebut akan kebenarannya. Nah, bahasa baku ditulis untuk kepentingan komunikasi lisan. Maaf,
Bahasa baku digunakan kepentingan komunikasi tulis dan diakui sebagai bahasa resmi di KBBI. Maka dari itu, Anda nanti kalau misalkan ada tugas, silakan Anda membuat karya ilmiah menggunakan bahasa resmi. Jangan sampai Anda mencantumkan bahasa ibu yang tidak resmi ke dalam tulisan Anda. Begitu. Cabang ilmu bahasa, ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, ada semantik. Fonologi berkaitan dengan bunyi bahasa, sedangkan morfologi berkaitan dengan pembentukan kata. Kata yang kita pilih tepat apa tidak untuk kita cantumkan di dalam karya ilmiah. Kemudian sintaksis berkaitan dengan penyusunan kalimat, bagaimana penyusunan kalimat kita itu mudah dipahami apa tidak. Kemudian semantik berkaitan dengan pemahaman dan pengembangan bahasa. Nah, kemudian dikatakan dengan tanda baca. Ya, banyak sekali. Ya. Di belakang angka, huruf, dan satu bagian. Contoh, A titik. Digunakan untuk mengakhiri kalimat. Sedangkan koma itu menjeda kalimat. Artinya, kalimat tersebut masih ada sambungannya. Kemudian, memisahkan angka, jam, menit, dan detik. Itu masih menggunakan tanda titik. Kemudian menulis daftar pustaka, menulis bilangan ribuan dan kelipatannya, menulis gelar akademik atau non-akademik, kemudian menulis singkatan. Sedangkan tanda koma itu sendiri digunakan untuk merinci atau pembilangan. Contohnya, kami membutuhkan air, makan, pakaian, dan tempat singgah. Merah, biru, kuning, ataupun putih merupakan warna dasar. Dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. Contoh, jadi, koma, oleh karena itu, koma, dan seterusnya. Sehingga dari contoh-contoh tersebut, berharap Anda bisa mengeksplor lebih jauh dan memanfaatkan dengan baik sesuai KBBI. Tanda koma memisahkan nama dan gelar seperti di depan tadi. Tanda titik dua memisahkan kata umum dan khusus. Contoh, kami membawa alat tulis. Nah, berarti kan ciri dari alat tulis sendiri kan banyak. Nah, baru titik dua, apa saja jenisnya. Ada pensil, penggaris, dan pena, dan sebagainya. Menulis data, hari, tanggal, nah, seperti itu, dan seterusnya. Menulis naskah dialog, Surya, wah, dan Reza, Surya, wah indah sekali pantai ini. Terus kemudian Reza, di sini juga tempat tidur, dan sebagainya. Memisahkan juga surat dan ayat, tahun dan hal dan kutipan dan lain sebagainya. Nah, dari situ tanda titik koma, nah digunakan memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara, sejenis dan setara. Contoh, hari sudah hampir pagi, tugas ini belum selesai. Maksudnya, hampir pagi pada saat mengerjakan tugas berarti kan hampir selesai. Sedangkan belum selesai. Untuk mengerjakan tugas juga belum selesai. Mengganti kata penghubung antar kalimat atau majemuk. Contoh, mereka mengerjakan tugas di kelas. Kami mencari bahan materi di perpustakaan. Mencari bahan materi untuk apa? Untuk tugas. Tanda hubung, menyambung kata dasar yang terpisah karena pergantian garis. Contoh, tim SAR sedang mencari core, strip, ban, bencana, tsunami, dan seterusnya. Tanda pisah, tanda strip agak lebih panjang, menyatakan sampai. Kemudian membatasi penyisipan kata atau kalimat yang beri penjelasan di luar kalimat. Contoh, kesuksesan itu mereka yakin akan dapat diraih. Tanda kurung, menggapit tanda keterangan atau penjelasan singkatan. DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seterusnya. Tanda petik, mengapit petikan langsung. Contoh, kami sudah menunggu. Kata Rini, ya tunggu sebentar. Menggapit judul. Contoh, kami sudah menonton Sang Pemimpi. Kalian sudah membaca buku Pedoman Umum EYD. Nah, membaca buku kan banyak.
Maksudnya dalam tanda kutip itu membaca buku pedomannya. Menggabit istilah atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, ia sedang sakau hingga pingsan. Sakau yang diketik. Itu menggabit istilah. Kemudian menggabit julukan. Ia disebut sebagai pendekar. Si Pitung. Seperti itu. Tanda garis miring. Menulis nomor surat pada surat resmi. Mengganti kata dan atau tiap. Huruf-huruf kapital dan huruf miring. Huruf. Ada huruf diftong. Sedangkan dari huruf A, huruf vokal A, I, U, E, U. Huruf konsonan, B, C, D, dan seterusnya. Huruf diftong ada I, AU, OI. Atau diftong huruf vokal. Di awal, aula, ain. Di tengah, syaiton, saudara, sau, au, amboy. Kemudian KH, eng, NY, SY, diftong huruf konsonan. Di awal, khusus, ngilu, nyata, syarat. Di tengah, akhir, bangun, hanyut, isyarat. Di akhir, tarik, senang, dan sebagainya. Pemenggalan kata. Pemenggalan pada kata dasar, jika ada vokal berurutan, contoh, au, la, sau, dara. Jika ada huruf vokal dan konsonan di tengah, contoh bapak, dengan, mutakir. Nah, jika ada dua huruf konsonan yang beruntun, contoh mandi, sombong, bangsa. Jika ada tiga atau lebih konsonan, contoh instrumen, bangkrut, dan seterusnya. Nah, pengalaman kata berimbuhan. Pemenggalan kata berimbuhan, contoh, minum-an, membawa, ambillah. Catatan, imbuhan, I tidak dipenggal, maknai. Ya, imbuhan tidak dipenggal, contohnya maknai. Pemenggalan imbuhan sisipan dipisah. Telunjuk, gerigi, gemetar. Jika satu kata terdiri dari satu unsur atau lebih, fotografi, introspeksi, introspeksi. Jadi pemenggalannya harus hati-hati. Sedangkan huruf kapital atau huruf besar dipakai pada huruf pertama awal kalimat. Contoh, kami tertidur. Dipakai pada huruf pertama, petikan langsung. Contoh, ibu bertanya, kapan kamu pulang? Kemudian yang ketiga, penulisan nama Tuhan, Nabi, agama, dan kitab suci. Contoh, Allah, Isa, Buddha, Al-Quran. Kemudian yang keempat, menulis gelar kehormatan. Contoh, Sri Sultan Hamengkubuwono, Haji Ahmad Yusuf. Nah, kemudian untuk penulisan nama jabatan, jika diikuti nama orang, tempat. Contohnya, tempat pejabat ya. Contohnya, Presiden Indonesia. Sehingga kata atau huruf di depan itu menggunakan huruf kapital. Menulis nama orang juga menggunakan kapital. Suku juga kapital. Ya, nama hari juga kapital di awalnya. Nama letak geografis juga kapital. Nama negara juga kapital. Nama instansi juga kapital. Kemudian menulis judul juga kapital. Kalau judul dia setiap kata di awal hurufnya menggunakan huruf kapital. Kemudian menulis nama gelar akademik juga kapital. Menulis kata sapaan juga kapital. Menulis singkatan juga